الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini kita akan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini dirawikan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab namanya Mu'jam Kabir. Imam Tabrani ini banyak kitab beliau. Ada Mu'jam Awsat, ada Mu'jam Saghir, ada Mu'jam Kabir. Ada satu kitab hadis namanya Mu'jam Kabir. Hadis ini ada di dalamnya. Hadis ini hukumnya hasan. Kalau hasan berarti hadis ini tanda hadis kuat. Hadis tu kuat dua, sahih satu, hasan satu. Tapi kalau hadis tu dhaif berarti hadis tu lemah. Hadis kuat boleh dijadikan untuk hujjah. Mencari hukum halal haram, cari hadisnya hadis sahih atau hadisnya hasan. Pokoknya kalau hadis tu sahih atau hadis tu hasan, berarti hadis tu hadisnya kuat. Maka kalau ingin beramal kita, ingin berhujjah, mencari hukum halal haram, jadikanlah hadis sahih atau hadis hasan sebagai dalil. Jadi jangan cari hadis yang lemah, apalagi hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' berarti hadis itu palsu. Kalau hadis palsu berarti hadisnya mardud, hadisnya ditolak. Ada hadis itu maudhu', ada palsu. Siapa yang memalsukan? Orang-orang Yahudi dulu ni. Setelah Nabi meninggal dunia, Yahudi yang berjumpa dengan Rasulullah mempalsukan hadis. Nabi kalian berkata ini, Nabi kalian bersabda seperti ini. Padahal Nabi tak pernah mengecekannya. Nabi tak pernah mengungkapkan itu. Maka itulah bernama hadis maudhu', hadis palsu namanya. Itu bahayanya Pak. Yahudi itu tuh bahayanya. Beraninya berduto di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang kita yang setengah-setengah iman, iyo pula keceknya. Oh, jadi pernah Nabi kita dulu mengecekan begitu. Bagi orang yang setengah iman. Tapi kalau bagi orang yang kuat imannya, tidak percayanya itu. Buktinya apa? Contoh hadis maudhu'. Banyak bukti contoh hadis maudhu'. Di antaranya kecek Nabi SAW pernah meriwayatkan dulu apa? Man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Siapa yang memakan terong, maka lemahlah syahwatnya. Tu maudhu' tu palsu tu. Siapa nak makan taruang, man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Siapa nak makan taruang, lemah syahwatnya. Tu hadis. Ku gara-gara Yahudi dulu Pak. Yahudi punya kerajo dulu. Jadi Yahudi di sudut pasar, kaum muslimin sama-sama mengalih sayu di pasar dulu. Dan Yahudi ku galihnya taruang, kantang, tomat,
lado, bawang, mentimun. Galih Yahudi kok. Orang Muslim kok galih mo itu je. Taruang, tomat, lado, kantang, wortel, sama. Cuma kaum muslimin kok capek yang galihnya kaum muslimin. Kok capek habis. Kenapa orang Muslim taruh baju wali jinyo? Sehingga Yahudi kok alun jo habis taruangnya leh. Nan taruang Muslim kok lah habis jo. Nyebut-buat lah kecek dia Yahudi ke leh. Kalian orang Islam mengajar kalian makan taruang lagi keceknya lah. Nyapatnya? Nabi kalian kan pernah mengecek kecek Yahudi tu. Apa kecek Nabi kami? Man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Siapa nan memakan taruang maka lemahlah syahwatnya. Beredar itu di Madinah, Pak. Padahal Nabi tidak ada oleh. Nabi lah meninggal dunia. Satu pun sahabat Nabi tak pernah mendengar hadis itu dari Rasulullah. Tanya ke si fulan? Tak. Tanya ke si fulan? Tak. Tak ada seorang pun sahabat Nabi yang mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah keraja Yahudi mempalsukan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau berlaku lah hadis tu tak laku taruang mak-mak kau di lapau lah. Di kedai di pasar ni tak. Tak ada tu hadisnya palsu. Orang dulu tak ada makan taruang tu. Anaknya 2 boleh orang, 3 boleh orang. Okay. Yang kini kau lain tak. Dulu makan taruang aja mak dulu tu. Dulu masih ingat wak ketek-ketek dulu lepas saya taruang tadi bagi orang ngabau wok pula leh. Sudah tu berpanggang pula leh. Sudah tu babuih pula leh. Anak orang dulu 2 boleh orang, 3 boleh orang makan taruang aja nya. Jadi ndak itu tu ndak ada tu. Makanya hadis tu hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu hadis palsu. Ndak ada. Haram hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Nah, hadis ni hasan. Hadis yang akan kita baca ni hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis yang akan kita kupas ini hadisnya dalam Mu'jam Kabir, dalam Mu'jam Kabir Imam Tabrani. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Kau sepupu Nabi. Amaknya jamak Nabi. Amaknya jamak Nabi, kakak ayahnya jayah Nabi, kakak beradik. Ayahnya namanya Abbas, ayah Nabi namanya Abdullah. Abdullah bin Abbas dengan ayah dengan Nabi itu sepupu. Nabi Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Abdullah bin Abbas. Abbas dan Abdullah kau kakak beradik. Nama ayahnya siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek Nabi. Abdul Muttalib punya anak namanya Hamzah, punya anak namanya Abdullah, punya anak namanya Abbas. Dari Abbas dan Abdullah, dari Abdullah dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orangnya ahli tafsir, boleh dikatakan mufassir fi zaman sahabah. Ahli tafsir di zaman sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Tak ada yang tak tahu dia kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun dan apa penyebab ayat itu turun. Abdullah bin Abbas tahu seluruhnya. Dan alhamdulillah Abdullah bin Abbas ini hijrah ke daerah Taif sampai meninggal di daerah Taif. Jadi kalau bapak ibu berangkat umrah, jangan lupa minta ke travel tu pergi ke Taif ya. Taif tu sekitar 3 jam dari Makkah. Dan itu daerahnya sejuk. Kalau dia awak di Sumatera Barat, model di alahan panjang, dingin tu di Taif itu. Dan itu di Taif itu banyak pabrik-pabrik parfum, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya paslah model daerah subur tu namanya Taif. Kalau orang Arab pergi libur hanya ke Taif itulah. Kalau orang Jakarta pergi libur ke Puncak. Kalau orang Riau pergi libur ke Sumatera Barat. Kalau orang Makkah pergi liburnya ke Taif. Jadi kalau ada bapak ibu berangkat umrah, paketnya ambil, cari minta. Kan kalau ke Taif kan ya. Yang kadang tak sadanya travel umrah yang membawa ke Taif. Rugi kalau awak rasanya sampai ke Makkah, indak berangkat ke Taif. Pergilah. Abdullah bin Abbas hijrah ke Taif dan tinggal di Taif sampai beliau meninggal di Taif. Jadi sampai hari ini masih ada kuburan beliau di Taif itu. Yang di dekatnya dibuat masjid, maka bernamalah Masjid Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Masjid Ibnu Abbas. Nah, pergi kita ke Taif. Di Taif tujuh ada kenang-kenangan karena Nabi hijrah. Di antaranya pertama kali ke Taif
disambit oleh orang Taif dengan batu, dilempar oleh orang Taif dengan batu, sampai berdarah baginda Nabi SAW, sampai patah gigi baginda Nabi. Kemudian tak tahan lagi, Nabi menahan sakit, ditahan oleh Rasulullah SAW, bertumpu Nabi ke sebuah batu, lunak batu tadi dan berbentuk bagian daripada pergelangan tangan Nabi SAW, maka bernamalah Ku' namanya. Sampai hari ini masih ada juga dibuat sebuah bangunan masjid bernama Masjid Ku' namanya. Itu tuh tanda adanya pergelangan tangannya Rasulullah SAW, itu adanya di Taif. Dan Abdullah bin Abbas wafat di Taif, meninggal di Taif dan dikuburkan di Taif. Abdullah bin Abbas ini tua dalam keadaan buta sampai beliau meninggal dunia. Dia punya buta, dalam satu riwayat disebutkan karena menengok Jibril 2 kali. Jadi sebenarnya awak kau tak bisa menengok Jibril depak bu. Dia apa awak nak bisa menengok Jibril? Kerana Jibril kau malaikat minan nur, cahayo. Kalau cahayo lampu saja awak memandang tu, ala agak silau rasanya. Ya silau namanya tu. Bahasa Indonesianya apa tu? Silau men gitu. Tu lampu, apalagi matahari. Matahari lebih kuat lagi sinarnya dibandingkan dengan lampu. Nah, bagaimana dengan matahari? Sekali aja mungkin bisa rusak mata gitu, apalagi malaikat. Cahaya malaikat itu lebih kuat dibandingkan dengan matahari, maka menyebabkan butalah mata Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Ada apa Sayyidina Abdullah bin Abbas didatangi dari Jibril? Karena memang Abdullah bin Abbas ini menguasai tentang Quran, menguasai seluk-beluk Quran, kapan dia diturunkan, seperti apa diturunkan, apa asbabun nuzulnya dan lain sebagainya. Itulah yang ada di dalam beberapa riwayat at-tafsir. Itulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau sempat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ambo ko apa cara ke ya Rasulullah? Dapat alif hilang ba, dapat pula ba hilang pula alif. Jadi acuk lupa ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Ya, dibantangan dek Nabi selendangnya, ridak namanya. Kemudian disuruh Abdullah bin Abbas pacik bagian ujungnya. Pacik dan ku kecil Nabi dipaciknya, dipaciklah dek Nabi bagian ujung. Kemudian Nabi katakan bergabunglah, mungkin dim, maksudnya bercampurlah. Semenjak mode itu tu tidak pernah Abdullah bin Abbas lupa lah dah. Nah itu dia. Ya, itu Nabi bisa. Awak cubalah mode itu ke anak ndak ya. Lupa ya anak. Pacik ujung tu kecawak ke anak kan hanya pacik ada. Tu awak pacik lah siko. Bercampur kata. Dim maksudnya bergabunglah. Jadi istilahnya kalau bahasa kini tu apa ibu-ibu. Le tahu apa Bluetooth, le tahu Bluetooth. Apa gaya Bluetooth tu? Dulu sebelum Bluetooth tu apa? Inframerah apa namanya? Infrared ya. Kini tu ada namanya Bluetooth. Bluetooth tu. Sama dulu zaman Nabi lah ada je Bluetooth. Cuman Bluetoothnya selendang. Angku pacik ujung kecik Nabi. Nyo pacik di Abdullah bin Abbas ujung selendang Nabi. Kemudian apa? Langsung ditransfer Nabi ke Abdullah bin Abbas. Semenjak itu tidak ada Abdullah bin Abbas lupa satu pun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira mana rancak Bluetooth Nabi daripada Bluetooth handphone awak? Mana rancak? Rancaklah Bluetooth Nabi lah. Bluetooth handphone awak. Kau habis baterai Bluetooth tu pun hilang langsung. Habis baterainya atau hilang handphone, tidak ada Bluetooth lah. Nah itu dia. Jadi Bluetooth ada di zaman Rasulullah. Nabi membuat hal yang seperti itu kepada Abdullah bin Abbas, kepada Abi Hurairah. Itu orang-orang yang menerima Bluetoothnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu dia. Itu langsung transfer dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas menguasai tentang tafsir. Abi Hurairah menguasai tentang hadisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh pernah pak pakai Bluetooth tu. Pakai Bluetooth tu. Biasa dulu mengirim foto, kini lah via lah lewat WhatsApp mengirim foto, kini lah banyak ndak pakai ini Bluetooth tu doang ini. Kalau masuk kita ke hadis, baru kita mengkaji hadis. Jadi kalau ngaji hadis tu adalah riwayatnya siapa, perawinya siapa, baru matan hadis.
Ikut perawinya tadi Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir yang meriwayatkannya Abdullah bin Abbas. Amarulah masuk kita ke matannya, matan hadis. Matan bukan mantan. Kalau mantan tu lain pula tu. Mantan tu lah bekasnya, tak perlu. Qala, apa kecik Nabi? Hadis kau tadi apa hukumnya? Hasan. Hadis ni berarti hadis kuat, berarti hasan. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Khamsun min sunanil mursalin. Kata Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, ada 5 daripada sunnahnya para rasul. Nabi kita SAW katakan, ada 5 khamsun min sunanil mursalin. Ada 5 daripada sunnahnya para rasul. Sunnah maksud di sini yang dilakukan atau yang menempel pada diri para rasul. Itu sunan namanya. Sunanil mursalin. Ada 5 yang menempel, yang ada pada dirinya para rasul. Itu ada 5. Seorang rasul memiliki 5 karakter. Seorang rasul memiliki 5 sifat. Seorang rasul memiliki 5 budaya. Mana yang 5 tu? Pertama, para rasul itu al-haya'u. Para rasul tu memiliki sifat pemalu. Maka Nabi katakan dalam sebuah riwayat hadis apa? Al-haya'u minal iman. Malu tu sebagian daripada iman. Maka kalau ingin tahu awak orang tu punya malu atau punya iman atau tidak, tengok je di malu. Ada malu tak? Malu taknya orang mengaji di masjidnya, duduk-duduk je di muka rumah itu. Apa tanya lo nya ke orang tu? Kamar tu kecil lah. Jadi orang ke maghrib lah. Lah jale orang membawa sajadah, lah jale orang memakai mukena, atau lo idenya bertanya lah, kamar tu kecilnya lah. Orang lah jale orang pergi salat. Dia apa tu tidak ada malu. Kalau tidak ada malu, tanda tidak ada iman. Tetangga sedang ditimpa musibah. Hanya pas pula jadual ketika tu, pas pula jadual sedang ada pesta baralik. Taluk je dia baralik tu mah. Tak apa tu? Malu. Maka kalau malu tidak ada, budaya malu tidak ada, berarti tanda iman yang kurang. Maka hati-hati pak. Al-haya'u minal iman. Nabi malu, Nabi luar biasa. Maka dikatakan dalam rawi Barzanji yang terakhir tu apa kecil Imam Ja'far Al-Barzanji, walamma wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadhu' yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu fi khidmati ahlihi bi sirati sariyah. Nabi Muhammad punya sifat malu. Saking pemalunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadidal haya'i wat tawadhu', pernah terbuka betis Nabi SAW. Terbuka betis Nabi. Nabi ketika sedang duduk-duduk dengan sahabat, tiba angin kancang. Kuat sekali angin tadi. Terbukalah betis Nabi. Nampak betis Nabi. Cuman betis yang nampak, lutut yang nampak. Terbuka angin sarung, nampak betis. Langsung Nabi pingsan. Begitu pemalunya Nabi SAW. Awak lagi pernah terbuka betis kita pingsan? Tak, ibu-ibu lah pernah terbuka kepala nak pakai jilbab pingsan. Tak ada. Dia apa? Kerana tidak punya. Tak ada malu. Ibu-ibu seorang nak menjawab itu. Ya. Kadang santai sila tu menyapu di halaman rumah. Kadang pakai itu. Nyapu rumah. Ustaz senang lewat. Ustaz. Alah bekerja sila juga. Apa nak dapat aja letak ke kepala. Kadang kalau kotak lelaki bagi letak ke kepala tu. Dia untuk nak menghargai buya nak lewat tadi tu. Al-haya'u, malu. Malu ko pantiang. Para Nabi punya sifat malu. Maka kalau ada di kita yang tak punya sifat malu, berarti itu tanda tidak ada iman. Para Nabi itu punya sifat malu. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, luar biasa. Maka malu ko lah yang diajarkan pertama kali kepada orang-orang kita Melayu. Malu ko lah yang diajar. Maka dulu dia awak sagan makan jumin tua. Dia apa? Dia ada malu. Dulu pak, budaya malu pak. Makan jumin tua tu malu benar tu. Kamu sampai kini mana itu je. Sagan makan. Apa sagan? Dua kemungkinan. Talampau gadang suuk beko. Lain kecek min tua. Canguk minantu dan ku rupa mah keceknya lah. Talampau ketek suuk. Payah juga. Tak lama sambawa rupanya doh je lah. Makanya dia min tua tu makan tu. Kalau nak minta tu awak boleh suruh makan dia. Gimana itu pak?
Mula itu orang dulu, cuba tanya ke orang tua-tua dulu. Nak ada jarang makan jamin tua, jaminan tu jarang. Ya, kecuali kalau keluar, pergi tamasya, pergi apa tu kan wajar. Kalau di rumah jarang. Tak malu tadi tu. Kalau kini tak ada lah, parang-parang kantui jamin tua kadang pakai. Min tua kantui belakangnya, baik kantui di mukanya balik. Abang kau lagi kecik bini tu apa kantui tu? Dia lah kantui aja. Model Palestina aja Israel malah pen rudal lah. Tak ada malu, boleh malu tak ada. Kadang sama-sama menonton dan bagai. Menonton filem Dono. Filem Dono tu kan filem yang agak kasar itu. Tapi tak ada. Boleh malu tak ada. Kadang mintu lo mengingatkan kami nantu. Alah mulai filem tadi mayuang lah nonton balik ke La ilaha illallah. Malu tak ada. Mandi manalah ada istilahnya dulu mandi orang minantu je mintu sama mandi dulu. Tak ada di tepian tak ada. Bertunggu lu mintu sudah. Kadang mintu mau ditolong kalau lah dulu minantu masuk ke tepian tu bertunggu minantu tu sudah dulu. Tak ada mandi minantu je mintu di tepian. Tak ada. Kini tak ada lah. Sama minjam-minjam sabun lah. Lembut sabunan. Yuang lepanya ke sabunannya lah. Malu nak ada. Maka para Nabi punya sifat haya. Malu. Itu para Rasul. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW. Para Rasul punya sifat al-hilm. Santun. Ramah. Maka tidak ada satupun riwayat hadis yang mengatakan para Rasul, para Nabi itu punya jiwa temperamen. Tak ada. Salah-salah setiap nak buat langsung ditangani. Tak ada itu para Rasul. Tak ada punya sifat itu. Kau kabarnya calon presiden waktu ada yang punya sifat macam itu. Kau kacau kau negara kau. Kacau. Salah-salah seketik melayang sepatu. Kan bahaya tu. Salah-salah seketik melayang goleh. Pacar boleh. Sehingga meja di rumah tu tak ada yang berkacau meja lah. No. Ada pak. Pejabat kita kini kok ada. Tak berkacau meja di rumahnya tu lah. Dah pecah. Tiba beko. Emosinya pecah pula. Juga kacamata pun pecah. Handphone pecah. Tak. Para Nabi punya sifat al-hilm. Santun. Ramah. Tenang. Itu dia. Tak capek emosi. Tidak capek, tidak temperamen. Ditengok dulu masalah. Nabi berapalah Rasulullah SAW dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, diludahi. Nabi dengan rahmah. Bahkan ketika Nabi ke Taif, lah datang Jibril menawarkan, lah datang malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad, macam mana ya Muhammad? Apakah aku angkat gunung itu, aku timpakan kepada mereka Taif ini? Jawaban Nabi, nah, fa innahu qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka adalah kaumku tapi mereka tak tahu. Itu jawaban Nabi. Itu saking sifat santun, sifat pemaaf, al-hilm, itu sifatnya para nabi dan para rasul. Makanya kita yang mengikut kepada Nabi, mengikut kepada Rasul, hendaknya punya je kita sifat al-hilm, santun, pemaaf, damai. Berapa hendaknya tu Pak? Nabi sedang duduk di masjid, datang Arabi Badui, tiba-tiba kejamban aja di mihrab masjid. Kira-kira siapa nak nama nenjuinya kira-kira? Umar lah ada lah nyambil Umar pedang. Kan nyegas Umar, ndak jangan kecek Rasulullah. Nya ndak tahu tu dah kecek Rasulullah SAW. Apa? Ambil asabal ma. Ambil air kau siram saja air tu. Suruh Badui tadi keluar. Badui, orang Badui itu kan orang pedalaman, orang suku dalam. Datangnya ke masjid Nabi ke Madinah, perginya ke Madinah, Madinah kota, masuknya ke masjid. Kejambannya di mihrab. Apa nak ke dibunuh dia Umar? Umar lah nyambil pedang dia Umar kecek Nabi, jangan kecek Rasulullah. Begitu sifat pemaafnya Rasulullah. Begitu sifat santunnya Nabi SAW. Kalau awak nak ada itu adalah bakaroyok pejabat itu tu. Lah bangkak-bangkak yang keluar dari masjid itu tu kurang ajar masjid kami yang kejambanan nak Nabi nak tak Umar nak tahu tu dah kecek Rasulullah. Ambil saja air siram kata baginda Nabi SAW, kemudian suruhlah Badui tadi keluar. Nah, sifat al-hilmi ini penting, santun itu penting, ramah itu penting. Jadi jangan kita terlampau cepat, temperamen, emosi. Salah orang ketek ditampa, salah orang ketek ditangani. Kita tidak. Jangan memiliki sifat seperti itu. Para Nabi tidak memiliki sifat yang seperti itu. Itu al-hilm. Yang ketiga, para Rasul tu kata baginda Nabi SAW, ini min sunanil mursalin. Kata Nabi kan ada 5 min sunanil mursalin.
ada 5 daripada sunnahnya para rasul, atau kebiasaan, atau sifat, atau sebuah malakah yang ada pada rasul. Pertama tadi malu, kedua santun pemaaf, yang ketiga hijamah. Nah, para rasul ko kalau nyo berubek nyo dengan hijamah. Hijamah tu apa? Hijamah bekam. Memang kondisi rumah sakit dulu juga kini berbeza. Kini rumah sakit lengkap dengan alat. Segala macam alat ada, canggih. Tapi apakah para nabi dahulu tidak juga dia berobat? Ada. Apa tu hijamah? Berbekam. Maka kalau orang yang cinta dengan sunnah Nabi, dia biasanya berbekam. Setiap bulannya berbekam. Setiap bulan berbekam. Para nabi melakukan bekam. Maka Nabi SAW kalau sakit, Nabi apa ubeknya? 2 saja. Hadis dalam Sahih Bukhari. Pertama bekam, dan kedua habbatus sauda. Nabi katakan habbatus sauda ushifa'u likulli da'. Madu itu suplemen. Ada mengatakan madu juga obat. Karena ada dalam satu riwayat, ketika orang sakit perut diberi madu. Ya, tapi hijamah lebih sering dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbekam itu penting. Maka Nabi berbekam, Rasulullah dikumpul dengan Nabi dalam satu gelas. Hadisnya sahih kan? Sampai darah Nabi 1 gelas. Diimbau dengan Nabi siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Kecik Nabi apa ke Abdullah bin Zubair bin Awam? Termiha. Buang darahku ini di tempat yang tak dilihat oleh orang. Baiklah ya Rasulullah, dibawalah di Abdullah bin Zubair bin Awam darah Nabi go ke belakang rumah Nabi. Berjalan tarui, berjalan. Tak ada nampak orang lain dah. Di situ tu di Abdullah bin Zubair ka dibuang darah Nabi tadi. Berfikir Abdullah bin Zubair bin Awam, Nabi nyuruh buang ditampik dan tak dicelik dia orang. Kalau nyo buang saja, inyo mencelik, inyo orang. Pastinya mencelik. Jadi apa caranya? Tak mungkin. Jadi solusinya apa? Dipicang matanya di Abdullah bin Zubair bin Awam, diminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Sudah darah Nabi diminum, dibawalah galih kosong tadi pai ke Nabi balik. Ya Rasulullah, dah saya buang. Dan kau buang kata Rasulullah. Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang kau suruh ya Rasulullah. Kecik Nabi yang suruh di mana kecik Nabi? Ditampik dan tak dicelik dia orang ya Rasulullah. Kecik Nabi di mana tampik dan tak ditengok dia orang? Nabi pun bingung. Di mana? Kecik Abdullah bin Zubair bin Awam, syarabtu ya Rasulullah. Ashrab ya Rasulullah. Aku minum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau minum? Iya. Nah, tengok darah Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair bin Awam. Diberanikan. Kata Nabi apa? Man khalata damuhu ala dami dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka masuk surga ia denganku. Itu mulianya darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mulianya darah Nabi. Itu yang bisa darah Nabi aja. Awak darah buya, darah ustaz jadi minum pula lah. Mampu ustaz tu mampu lah awak sudah tu lah. Ada dalam syariat itu kemuliaannya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda Nabi berhijamah. Itu tanda Nabi memakai apa? Nabi melakukan pengobatan dengan cara bekam. Nah, gitu. Karena ada orang hari ini yang anti dengan berobat. Sakit biar je lah, nak usah minum ubat lah, nak usah berubat lah. Apa tu? Ya, kehendak Allah. Kan itu aja. Kehendak Allah. Kalau Allah sehatkan, sehat wak lansuang tu mahnya. Kalau Allah kehendaki wak sakit, ya tetap je wak sakitnya berubat lah. Tak. Nabi pun berobat dengan hijamah. Nabi pun berobat dengan cara berbekam. Ada orang kini kok main tinggi aja, tingkik channel tawakalnya. Nak berbek dah, nak ke rumah sakit dah, nak ni dah. Dialah psikomodiko salah. Kok mati ke Allah mati. Kalau indak. Itu tak bisa. Itu pendapat-pendapat Qadariyah Jabariyah yang ada itu tak bisa kita ikut. Harus ada ikhtiar. Ikhtiariyat. Ikhtiar daripada kita, itulah diantaranya berobat. Nabi pun berobat. Dengan cara hijamah berbekam. Yang keempat kata Nabi SAW. Sifatnya para Rasul. Fisiknya para nabi, para rasul, wat ta'atturu, dan para nabi, para rasul itu berwangi-wangian. Ta'attur, harum, ya, wangi. Jadi jenis sabi pula nabi itu kumuh, lodah. Ya, ada seorang kiai mengecekkan nabi nak tahu urus keceknya waktu ketek sehingga
Nabi tadi kau yang ada anak yatim yang tak nama, tak punya ayah, tak punya mak kecilnya lah. Dihinanya Rasulullah dengan baunya busuk apa semua macam. Tak, Nabi nak. Nabi tu wangi baunya. Bahkan keringat Nabi SAW, riwayat daripada Sayyidina Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim. Kemudian siapa lagi yang meriwayatkan hadis tentang baunya keringatnya Rasulullah sama dengan baunya parfum. Wangi baginda Nabi SAW. Ya, satu riwayat disebutkan Nabi, keringat Nabi ketika tidur diambil keringat Nabi oleh Ummu Sulaim, dimasukkan ke dalam satu botol kecil. Penuh botol kecil tadi ditutup di Ummu Sulaim, diletakkanlah, diselipkan di dinding rumah Nabi SAW. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu nampak dia Nabi. Nabi tengok, Nabi buka. Syadidar rih. Keluar bau parfum yang sangat kuat sekali. Semerbak sekali kuat baunya. Sehingga Nabi pun heran. Mahal. Siapa yang punya parfum ni kecil Rasulullah? Cik Ummu Sulaim, ana ya Rasulullah. Ambo yang punya ya Rasulullah. Aina tashtari? Di mana engkau beli parfum ini? Engkau beli di mana parfum ini? Nak dan beli dia ya Rasulullah. Jadi di mana engkau dapat? Aku tak dapat mana ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku tak pernah menghirup parfum yang lebih nikmat daripada ini. Iko parfum yang paling nikmat, iko parfum yang paling lezat kata Rasulullah. Belikanlah aku parfum ini, kata Nabi SAW. Ummu Sulaim pun galak kecil Ummu Sulaim, hadza min ariqika syarif. Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Bayangkan keringat Nabi pun parfum. Siapa yang menghina baginda Nabi SAW? Keringat Nabi pun parfum. Awak mana ada di siku keringat awak pun parfum? Tak ada. Kita paling harum keringat kita pun tapai masam. Nah ya. Kadang parah lu pada itu kadang bagai. Nabi wangi, ta'aturun. Wangi Rasulullah. Dan Nabi suka berwangi-wangian. Maka itu dibakar bukhur di majlis. Nabi ketika ada tamu, Nabi bakar bukhur. Bukhur itu tuh, itunya yang ada api, kemudian dibakar kemenyan itu tuh bukhur. Itu sunnah, itu bukan bid'ah itu. Bukan tradisi Yahudi, bukan tradisi Hindu, Buddha, enggak. Tradisi Muslim. Hadis dalam Sahih Bukhari ada itu tentang memakai bukhur itu, membakar bukhur. Ketika ada tamu, ketika ada majlis, ketika ada pengajian, ketika orang-orang terhimpun banyak, ramai, bakar bukhur tadi. Sunnah hukumnya itu. Cuma memang basok-asok dia. Kalau orang tak faham, sangkonya awak dukun lah. Undang-undang jin tu mah. Tak ada undang jin tu dah. Itu sunnahnya Rasulullah SAW yang hari ini mulai terkikis. Dulu orang tua-tua kita dulu membakar kumayan. Dia apa kumayan? Itu baru yang ada. Dan itu menurut orang dulu tu yang harum. Nak macam gini, kini wak bukhur lah bisa dipesan. Pakai online saja kita bisa pesan bukhur. Dulu yang ada menjual di lapo-lapo kumayan tu lah yang basok, yang mengeluarkan wangi-wangian. Cuman identiknya dulu orang kalau lah makan kumayan tu orang mati biasanya. Orang akan mati atau dikubur maka kumayan. Maka agak horor lah sedikit kalau makan kumayan tu. Orang makan kumayan tak bau ni kita tu. Tu tagak aja langsung bulu kodok atau rasa-rasa ketibuan tu. Antai ya dan tu ni tidak adanya tu. Negara itu tu. Padahal itu bagian daripada sunnah Sayyidil Mursalin at-ta'atturu. Jadi ta'attur, memakai wangi-wangian, ini salah satu anjuran dan syariatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perempuan boleh memakai wangi-wangian, khilafiyah ulama. Ada ulama mengatakan boleh, tapi wangi-wangian yang dipakai oleh perempuan itu syadidu launuha wa khafifu rayhuha. Dalam syarah Sulamut Taufiq sudah disebutkan itu, Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi tahqiq. Perempuan, laki-laki boleh memakai wangi-wangian syadidur rih khafiful laun, ya, kuat baunya, tipis warnanya. Itu bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, ciri-ciri parfum yang boleh dipakai oleh perempuan, syadidul launuha wa khafifu rayhuha. Kuat warna parfumnya tapi tipis baunya. Itu boleh bagi perempuan. Ada, saya melihat di Sudan itu pernah itu, warna parfumnya itu kuning, kuat sekali. Kalau dipakaikan ke baju, nampak kuning. Tapi baunya itu tipis. Baunya itu cuma dia saja. Kemudian kalau ada orang yang pakai, itu itulah. Itu yang parfum yang boleh digunakan untuk perempuan. Bukan yang menyangik baunya. Iko sampai
One tadi tu lah 50 meternya tuan, di siku tu tinggal je baunnya lah tuan. Tu ndak parfum yang dianjurkan untuk perempuan tu lah. Itu yang mengundang fitnah tu jadinya. Penasaran orang, siapa orang yang punya parfum tadi, di mana ya beli dia, apa merek parfumnya. Tak. Jadi kalau perempuan ingin memakai parfum, cari yang syadidul launuha wa khafifu raihuha, yang kuat warna parfumnya tapi tipis baunya. Nah, itu yang dibolehkan untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki sebaliknya, syadidu raihuha wa khafifu lainuha, kuat baunya, tipis warna parfumnya. Nah, begitu. Nah, jadi sifatnya para rasul ta'atur dengan wangi-wangian, dengan harum-haruman. Kemudian yang kelima, para nabi dan para rasul an-nikah, ada nikah. Nah, ini salah satu daripada sunnahnya para nabi. Maka Nabi katakan apa? An-nikahu sunnati. Nikah tu sunnahku. Siapa yang dia tak menikah, maka dia lari daripada sunnahku. Siapa yang dia lari daripada sunnahku, berarti dia bukanlah golongan aku. Jelas para Nabi itu menikah. Oh, Nabi Isa pun dia nak adon menikah lainnya Ustaz. Yo, tapi dalam tafsir Nabi Isa nanti akan menikah. Maka yang disebutkan dalam riwayat hadis, awal Nabi Isa turun dari langit, Nabi Isa ziarah langsung ke makam Nabi SAW di Madinah. Nabi Isa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Setelah ziarah ke makam Nabi di Madinah, dalam tafsir disebutkan Nabi Isa pun salat seperti salatnya umat Nabi Muhammad. Makanya doa Nabi Isa dulu tu Allah kabulkan. Kan Nabi Isa ko ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Karena banyak keutamaan umat Nabi Muhammad ko. Dosanya diampuni kalau nya taubat. Umat Nabi Muhammad ko kalau pakaiannya kotor bisa dicuci saja. Umat Nabi Muhammad ko besok dahulu pula masuk sarugo. Umat Nabi Muhammad ko dapat syafaat daripada nabinya. Banyak keutamaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa munajat kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, dalam tafsir Sawiyana. Sungguh mulia menjadi umat Nabi Muhammad. Jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa lah menjadi nabi. Nabi Isa lah menjadi rasul. Akhirnya Allah kabulkan. Nanti Nabi Isa hari ini diangkat ke atas langit, Nabi Isa di langit, nanti diturunkan Allah, ziarah pertama kali di Madinah ke makam Nabi SAW. Kemudian Nabi Isa pun salat seperti salatnya umat Nabi Muhammad, dan Nabi Isa pun menikah dengan perempuan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi katakan apa? Kullun anbiya mutazawwij. Para nabi, seluruh nabi itu nikah. Tak ada satu pun yang tak menikah. Termasuk Nabi Isa nanti akan menikah. Menikah dengan umat Nabi Muhammad. Pakai syariat siapa? Ya tentu dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah ni penting ini. Maka jangan sampai kita jomblo, nak elok jomblo tu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, dalam kitab Lubabul Hadis, Tanqihul Qaulul Hasis fi Syarh Lubabul Hadis, Imam Suyuti, apa katanya? Asyarrus syabab, asyarrus syababul uzab. Disebutkan seburuk-buruknya pemuda, seburuk-buruknya orang itu adalah orang yang lajang. Seburuk-buruk maksudnya sejahat-jahatnya orang yang lajang, tidak menikah. Maka menikah lalu siapa nak alun menikah. Apalagi kau ke kiamat hari lalunya menikah lah. Besok jomblo di serugo besok. Memang tak ada orang jomblo di serugo nah. Ya, tapi setidaknya lebih elok kita menikah, karena itu bagian daripada sunnahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kini kau takut kita dengan zaman fitnah. Dunia fitnah hari ini. Fitnah sekali. Ya. Kalau awak nak menikah beko, ya ada-ada saja dengan tuduhannya, dengan fitnahnya, pergaulannya dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu menikah. Karena menikah itu bagian daripada sunnahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kan dalam riwayat hadis, dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, innama khalaqnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini dalam Al-Quran itu jelas itu bahwa dianjurkan kita untuk menikah. Maka 5 sifat kolah yang ada pada dirinya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi itu pemalu.
Nang kedua Nabi itu nyo santun. Nang ketiga Nabi itu nyo berubek dengan berbekam. Dia bukan tawakal saja Nabi. Nama malah tawakal aja lah, kok sehat-sehat apa. Nak, harus ada usaha. Usaha harus ada. Hijama dengan bekamnya. Yang ketiga dengan yang keempat dengan wangi-wangian. Harum, bersih. Kemudian yang kelima nikah. Maka Nabi SAW selalu mentarghib para sahabat untuk menikah. Nabi marah dan Nabi benci sekali kepada orang-orang yang tak menikah. Nabi targhib sahabat untuk menikah. Tidak ada dia ya Rasulullah, piti dia ya Rasulullah. Dikumpulkan Nabi para sahabat menyumbang untuk agar si fulan tadi ia menikah. Nabi anjurkan, seluruh sahabat Nabi anjurkan. Bahkan Nabi tanya, engkaulah menikah? Alun, menikahlah, kata begini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada yang menikah di usia muda, ada yang menikah di usia tua, ya. Tapi menikah itu penting dalam syariatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bertanya, ada yang nak menikah Nabi Isa, Nabi pun menikah. Jadi tak ada yang tidak menikah. Hadza wabillahi at-taufiq. 5 minit ada pertanyaan, silahkan. Ada malu, ada santun, ada berbekam, ada berwangi-wangian, ada menikah. Tak ada bertanya menikah kau, tak ada bertanya dah. Syarrul syabab ma'uzab, orang yang sempurna menikah. Imam Nawawi nak menikah dah ya. Imam Nawawi beda. Imam Nawawi tu waktu untuk menikah tu nenek tak ada. Saking sibuknya beliau dengan kitab, sibuknya menulis, sibuknya belajar, sibuknya membaca, sibuknya mutalaah, waktu untuk menikah yang tak ada. Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi menafikan pernikahan, tak. Waktu untuk menikah tu tak ada. Bayangkanlah, jangankan untuk menikah, waktu untuk lalok aja tak ada dah. Pernah Imam Nawawi tu 2 tahun lalok tak pernah pungguangnya ko bersobok je lantai. Jadi laloknya begitu aja 2 tahun namanya. Itu baca lu kitab balik. 2 tahun namanya. Pernah tak awak mencuba benda itu? Awak jangankan 2 tahun, sehari aja pungguang ku nak bersobok jo lantai lah, damam awak tu. 2 tahun Imam Nawawi. Selama 2 tahun tu pula lah Imam Nawawi tak pernah menyuap makan surang. Jo soal ada adik emaknya, makciknya, mak eteknya. Imam Nawawi untuk membaca tadi. Hanya soal ada emak itu. Mudah itulah saking bersungguh-sungguhnya Imam Nawawi itu dalam belajar membaca. Makanya di usia muda Imam Nawawi menjadi orang yang alim. Ibn Taimiyah gitu juga, sibuk dengan dakwahnya sehingga tidak menikah, tidak ada waktu untuk menikah. Awak bukan tidak ada waktu untuk menikah, awak banyak sebenarnya waktu untuk menikah. Cuman tadi itulah ada yang tidak menikah, ada yang ragu-ragu. Sampaikan ke anak-anak kita, jangan lewat sampai umur 30. Kalau lah lewat 30 tahun tu ragu beku tibo itu, ragu tibo. Jangan ganggu dek syaitan. Nak tagih dak ambil makan anak orang kau nak usahlah menikah. Lah undur pula menikah. Lah kau menikah kau tiba pula. Keraguan kau entah lihat lai padu sini elok nikahan kau entah hindak tiba ragu. Akhirnya lah sampai umur 40. Kalau lah umur 40 tu ndak ada itu dah. Laba lumui tu mah. Dong. Ustaz pecapek lah ustaz. Pecapek petang lah lantai tando tanpa apa petang baru tu. Pecapek jangan melambek. Kau ganti presiden wak kau lah, lunya saat menikah. Nah, ada satu kitab Syekh Ulwan menyusun kitab itu. Ulama-ulama imam menikah di usia muda, produktif. Jadi menikah itu suatu hal yang sangat dianjurkan dalam syariat. Memang kadang tentu dia mau ikut nak menikah dan kodoh. Dulu orang yang seperti itu terkena beban. Dia tidak tahu kalau nyala menikah duduknya pun pahala, makannya pun pahala, memanuangnya pun pahala. Tapi kalau bujang tak ada dapat pahala. Duduk surang, salah memanuang surang aja lah. Kalau orang memanuang lah menikah, kau lain manuang berisi, manuang anak-anaknya, manuang bininya, mau apa masa depannya, mau apa pendidikannya, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para nabi itu menikah. Ya termasuklah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka ya, kalau ada orang yang beralasan Nabi
Nah, apa Imam Nawawi saya nak menikah? Imam Nawawi itu waktunya untuk menikah ini tidak ada. Memang tak ada memiliki waktu untuk menikah. Begitu. Bayangkanlah 2 tahun nak pernah lalok punggung bersobok je lantai. Makan pun mudi itu tak sempat dah. Dengan kita bagaimana? Tak. Imam Nawawi waktu untuk menikah yang tidak ada. Maka oleh kerana itu 5 tadi bagian daripada sunanul mursalin hendaknya ada pula pada diri kita. Pertama pemalu, yang kedua santun, yang ketiga ketika demam berbekam, yang keempat dengan wangi-wangian maka parfum, yang kelima dengan melakukan pernikahan. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.